Sedang Suabun, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berkongsi renungan pada pagi ini. Dan semoga renungan ini akan dapat merealisasikan tema penentalianan kita pada tahun ini, yaitu Reach the World, I Will Go. Tajuk renungan yang akan saya bawa ialah berkat. Saya telah melihat kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka berkenaan dengan definisi perkataan berkat ini. Yang pertama, dalam kamus DBP tersebut, dia telah nyatakan berkat ini adalah kurnia atau rahmat Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia. Yang kedua, dinyatakan di situ beruntung atau berbahagia. Dan dalam kamus bahasa Inggris juga, yaitu Collins Dictionary, saya juga telah quote definisi berkat ini, yaitu a blessing is something good that you are grateful for, yaitu berkaitan dengan benefit, health, service, and profit. Dan yang kedua, blessing juga adalah something is done with someone's blessing. It is done with his or her approval and support. Di sini kita boleh kaitkan dengan persidangan Dewan Parlemen. Seperti yang kita tahu, persidangan Dewan Parlemen yang melibatkan ahli-ahli parlemen dari kerajaan dan pembangkang ini, dia tidak akan dapat dilaksanakan, tidak boleh bermula sebelum adanya ucapan atau titah yang di Pertuan Agung, yaitu ucapan peresmian daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agung. Ini merupakan satu blessing ataupun approval daripada yang di Pertuan Agung, barulah ahli-ahli parlimen ini boleh bersidang. Kita lihat kepada satu contoh orang yang paling diberkati dalam Alkitab. Seperti mana yang kita tahu, Ayub adalah seorang yang paling diberkati pada zamannya. Ayub mempunyai 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan, memiliki 7.000 ekor domba atau biri-biri, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan mempunyai ramai hamba. Dan apa yang kita tahu, dia adalah orang yang paling kaya di tanah Uz, bahagian timur Israel pada waktu itu. Ayub akan sentiasa mempersembahkan korban bakaran menurut jumlah semua anaknya untuk mendapat keampunan dosa dan berkat dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan membenarkan iblis mendatangkan penyakit kepada Ayub, kesemua anaknya mati dan hartanya juga hilang, lesap. Istri Ayub meminta Ayub merendahkan dan mengutuk Tuhan. Oke, kita lihat dalam Ayub 2 ayat 9 hingga 10.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Cercaan, ejekan, hinaan, hasutan yang Ayub dengar dengan tidak sedikit pun melemahkan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Malah dalam situasi yang begitu menderita, Ayub tetap memuji Tuhan dan kesetiaannya malah lebih kuat, konsisten dan teguh kepada Tuhan. Ini adalah cebaran kepada kita. Kita boleh jadikan Ayub sebagai contoh. Ayub menyatakan dalam penderitaan, aku memuji dan memuliakan Tuhan. God was everything for him, and his faith never cease. Akhirnya Tuhan mengembalikan kesehatan Ayub dan ia mendapat harta 2 kali ganda. Juga mendapat kembali anak-anaknya. Tiada yang secantik anak-anak perempuan Ayub pada waktu itu. Setelah itu, Ayub hidup dengan sehat dan bahagia selama 140 tahun lagi. Dia begitu diberkati Tuhan. Sendirilah kita tanyakan diri kita sendiri, berapakah umur Ayub yang sebenarnya. Karena Ayub sempat melihat cucunya sehingga keturunan yang keempat. Ya, kita tahu mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir sekarang sudah berumur 95 tahun. Dan daripada pembacaan saya tentang biografi dia hanya sekarang mempunyai keturunan yang kedua, bermakna dia mempunyai cucu yang kedua, cicit lah maksud dia. Itu di dunia sekarang. Ayub, dia meninggal karena sudah terlalu tua, penyakit tua. Dia meninggal karena penyakit tua. Dan Ayub ini adalah salah satu contoh terbaik kepada kita. Dia begitu setia kepada Tuhan. Sama ada susah, senang, kesetiaannya kepada Tuhan adalah tetap teguh. Kesetiaannya tidak ada naik, tidak ada turun, malah begitu kuat kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaannya menyebabkan dia begitu diberkati Tuhan. God bless him because of his consistent loyalty. Dan kita lihat kepada beberapa ayat di sini. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 menyatakan begini, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena dia baik, kasihnya kekal selama-lamanya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 15, segala puji dan syukur kepada Allah karena kurnia-Nya yang tidak terperikan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18, bersukacitalah sentiasa, berdoalah sepanjang masa, bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 5 ayat 20, sentiasalah bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Wahyu 21 ayat 14, Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiada lagi kematian, kesedihan, dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, karena segala yang lama telah lenyap. Dan inilah impian kita. Sebagai
conclusion dan aplikasi, Tuhan melalui berkat-Nya telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Kalau kita sakit, kita akan dapat kesembuhan. Kita bekerja, kita akan dapat hasilnya. Sementara waktu di dunia ini kita dapat rasakan berkat berlimpah setiap masa daripada Tuhan untuk kita. Berkat terbesar yang Tuhan beri ialah kehidupan kekal di surga untuk kita semua. Allah Anak sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sehingga kita dapat berkat keselamatan, yaitu hidup kekal. Semoga kita semua akan tetap setia dan diberkati Tuhan sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. We believe that we can do it